Saya masih bersama dua kader Partai Golkar, Pak Fahmi Idris dan Pak Hajrianto Y. Tohari. Pak Fahmi tadi di segmen sebelumnya Pak Hajrianto mengatakan ini kader-kader udahlah jangan berkelahi, nggak penting itu membicarakan Munas 2014, 2015, harus berpikir yang ideal sekali ya Pak ya. Yang dikemukakan oleh saudara Hajrianto itu bagus sekali. Tahu nggak adanya di mana itu? Di surga. Tapi di dalam dunia nyata, rasanya di partai manapun juga nggak ada seperti begitu. Pasti selalu ada dinamika. Selalu saja ada dinamika dan sebagainya. Nah, mengenai kenapa perlu dilakukan sekarang? Pasal 30 Anggaran Dasar mengatakan Partai Golkar menyelenggarkan Munas setiap 5 tahun sekali. Jadi Munas terakhir kapan dilakukan? Gitu. Kalau misalnya dilakukan Januari, ya 5 tahun, kemudian pada bulan Januari harus dilakukan. Nah biasanya Golkar memegang bulan Oktober sebagai terselenggaranya Munas. Begitu juga yang lalu ketika saudara Budi Rizal terpilih itu bulan Oktober. 5 tahun tuh jatuhnya Oktober tahun ini. Begitu. Kenapa tempo hari ada keputusan rekomendasi yang sering diuraikan oleh saudara Fadel yang ternyata tidak benar. Sebab saya tanya ketua umum ketika itu Pak Yusuf, kalau Pak Yusuf memang menganjurkan, saya nggak tahu itu. Fadel aja suka ngarang. Memang Fadel ini seorang ahli pengarang. Yang kadang-kadang kita nggak tahu apa iya apa enggak gitu ya. Tapi kita terpukau seringkali gitu. Ya, ini sayangnya Pak Fadel tidak bisa kita mintai konfirmasi sekarang ini termasuk ditelepon juga. Ditelepon. Sudah berdebat sama saya. Sudah berdebat sama saya. Jadi tidak benar itu. Kenapa? Ini juga pernah terjadi pada zaman Bung Akbar. Kenapa meminta waktu perpanjangan? Karena ada satu event ketika itu adalah pemilihan umum biasanya. Katakanlah misalnya di bulan Oktober kita bersiap untuk menyelenggarakan pemilihan legislatif atau pemilihan presiden. Itu benar, dibenarkan itu. Kita undur aja 2015. Ini pileg selesai. Pilpres selesai. Soal kalah jangan kita sebut-sebut lah ya, pokoknya udah selesai. Artinya menurut Pak Fahmi tidak ada alasan untuk mundur lagi. Ketika itu dibuat, alasannya itu. Ketika dibuat, sebab itu juga pernah dilakukan oleh Bung Akbar ketika itu. Saya pendukung Bung Akbar waktu itu setuju diundur. Karena memang kita bersiap luar biasa menghadapi pileg dan pilpres. Ini tidak ada alasan karena pileg yang selesai, pilpresnya selesai dan sebagainya. Jadi berlakulah ketentuan anggaran dasar itu. Ketentuan anggaran dasar berarti dilakukan 2014. Dan itu sifatnya rekomendasi. Secara hukum, S2 saya ini hukum ini. Secara hukum, ketentuan hukum yang lebih rendah. Kalau diadu dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, maka menanglah ketentuan hukum yang lebih tinggi. Anggaran dasar ketentuan hukum yang lebih tinggi daripada rekomendasi. Ya dia kalah demi hukum. Maka yang berlaku adalah anggaran dasar. Yaitu pasal 30 tadi. Dan Munas dilakukan Oktober 2014. Nah, tapi kan kemudian yang meminta diundur 2015 pertama tidak ngerti background kenapa itu diundur. Saya berpengalaman. Saya kan kader seperti Hajri ini merangkak dari bawah, tahu semua sejarah Golkar, itu tahu. Dan tahu juga kenapa kita bersikeras menetapkan bulan Oktober. Kenapa bersikeras? Karena setelah bulan Oktober nanti pengurus ini ilegal. Pengurus ini ilegal. Nah, apakah kemudian Pak Fajri menilai ini yang sama? Ini hal yang sama begitu, ilegal? Tapi kan beliau menilai tadi yang di surga itu. Betul, apa yang saya sampaikan. Tapi Pak Fajri juga harus punya posisi ini. Yang pertama memang apa yang saya sampaikan seperti di surga ya, seperti mimpi. Tapi harus diketahui bahwa mimpi itu tanda kedewasaan. Kalau kita belajar fikih Islam, dalam Islam itu ada fikih. Ukuran orang mulai dewasa atau tidak itu udah mimpi. Ya, tapi sekarang faktanya dulu yang kita lihat Pak. Yang ada kedua, kemudian desakan-desakan yang pada berbeda. waktu Munas di Pekanbaru, saya steering committee ya. Saya steering committee bersama dengan Pak Samsul Mu'arif pada waktu itu, almarhum. Ketua penyelenggaranya Pak Andi Matalata ya, kalau tidak salah. SC saya bersama dengan almarhum Pak Samsul Mu'arif. Memang dalam komisi organisasi pada waktu itu keluar keputusan untuk periode 2009-2014 itu diperpanjang, Munas diselenggarakan tahun 2015. Nah, itu keputusan Munas yang kemudian di packaging dalam kelompok tadi yang disebutkan Bang Fahmi, rekomendasi.
Ya, salah satu kelemahan dari perubahan yang cukup penting dan strategis tersebut adalah tidak diikuti dengan perubahan di ADART. Artinya tetap lebih kuat ADART dong? Ya, kalau dilihat dari perspektif sama-sama keputusan Munas, ya ADART dan keputusan Munas 2015 itu sama-sama keputusan Munas. Kalau dilihat dari sama-sama keputusan institusi apa yang mengambil keputusan. Tetapi dari sudut perjalanan organisasi, memang kemudian yang menjadi pegangan adalah ADART. Ya, Pak Fajri, Maka dari Pak Hajri, perdebatan saya bilang itu tadi, perdebatan itu ya akan berketiak ular dan akibatnya juga akhirnya nanti seperti saya sampaikan juga di media massa yang menginterview saya, akhirnya pada saatnya nanti ya akhirnya kuat-kuatan saja. Main kuat-kuatan kubu ya, Anda pernah itu. mengatakan begitu. Karena memang sama-sama punya argumen. Tentu kemudian lebih kuat yang mana tinggal dari perspektif tadi. Karena kalau saya melihatnya secara akademis begitu, keputusan itu kuat, tetapi sayangnya tidak diikuti dengan perubahan di ADART. Nah, kalau saya meminta Pak Hajri untuk memilih, Anda memilih 2014 atau 2015? Kalau dari sudut saya, seperti saya katakan tadi, itu kan bukan sesuatu yang urgen, ya, bukan sesuatu Tapi yang. kalau disuruh pilih, misalnya ada voting nih di antara Ya, kader supaya Golkar. saya lebih siap yang lebih lama supaya persiapan saya lebih kuat. Karena saya diam-diam sedang mempersiapkan diri Kalau juga. tidak dinonaktifkan. Kalau tidak, Suratnya dinonaktifkan yang 2014. Nah, ini memang pandai adik saya. Di sini pun. tidak salah belajar dari seniornya Pak Fahmi ya. Kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya Pak Hajri dan Pak Fahmi. Kami segera kembali.